Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Infrastruktur Wilayah dan Kota, kelas D. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kelompok kami, yaitu mengenai infrastruktur pendidikan di Kota Surabaya bagian selatan. Berikut merupakan anggota kelompok kami, ada saya sendiri Anastasia NRP 1002, M. Izul Haq NRP 1041, Diva Wahyu NRP 1053, dan juga Ineke Mai NRP 1168. Adapun outline yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada pendahuluan, dilanjutkan dengan inventarisasi data fasilitas pendidikan yang ada di Kota Surabaya bagian selatan, dan juga analisis serta pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama ada pendahuluan. Adapun latar belakang dalam studi kali ini yaitu dalam pembangunan, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dan strategis demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di era globalisasi. Melalui pendidikan yang cukup memadai, seseorang akan bisa berkembang secara optimal, baik secara ekonomi maupun sosial. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional bahwa pemerintah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi, dan juga efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan secara terencana, terarah, dan juga berkesinambungan. Oleh karena itu, studi kali ini membahas perlu adanya inventarisasi atau pengumpulan data terkait fasilitas yang ada di suatu daerah atau suatu wilayah, di mana dalam studi kali ini Kota Surabaya bagian selatan, kemudian akan dianalisis terkait kondisi existing dan keterjangkauan fasilitas pendidikan tersebut, sehingga dapat diproyeksikan atau dapat kita ketahui bagaimana ketersediaannya di masa mendatang, apakah masih memenuhi kebutuhan masyarakatnya atau tidak. Adapun fasilitas yang akan dianalisis yakni jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi yang ada di Kota Surabaya Selatan berdasarkan pedoman-pedoman yang ada. Salah satunya adalah menurut SNI tahun 2004. Tujuan dilakukan studi ini yang pertama adalah mengidentifikasi jumlah dan persebaran fasilitas pendidikan di Surabaya Selatan. Yang kedua, mengidentifikasi kualitas pendidikan di Surabaya Selatan sesuai dengan kondisi existing dan juga standar ataupun peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi jangkauan pelayanan pendidikan di Surabaya Selatan. Adapun ruang lingkup pembahasan kali ini yakni ruang lingkup wilayah berada di Kota Surabaya Selatan yang meliputi Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Wonocolo, Kecamatan Wiyung, Kecamatan Karangpilang, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Dukuh Pakis, dan yang terakhir Kecamatan Sawahan. Adapun ruang lingkup pembahasan yakni mengidentifikasi ketersediaan fasilitas pendidikan di Surabaya Selatan meliputi jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Selain itu, pada studi kali ini kita juga akan menganalisis permasalahan yang meliputi persebaran, jangkauan, proyeksi, dan juga kondisi existing fasilitas pendidikan yang ada di Kota Surabaya bagian selatan. Baiklah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang inventarisasi data dari penelitian yang kami lakukan terkait infrastruktur sarana pendidikan yang ada di Surabaya bagian selatan. Nah, yaitu terkait dengan jumlah, persebaran, kualitas, kondisi, existing fasilitas pendidikan, dan juga jumlah penduduk. Oke, selanjutnya. Nah, terkait dengan jumlah dan persebaran fasilitas penduduk, fasilitas pendidikan di Kecamatan Wonokromo. Di Kecamatan Wonokromo didominasi oleh taman kanak-kanak dengan total keseluruhan sarana pendidikan adalah sebanyak 147 dengan hanya 3 universitas atau perguruan tinggi.
Berikut adalah foto peta dari penggambaran persebaran yang berhasil kami lakukan. Terlihat bahwa dari sini cukup banyak persebaran sarana fasilitas pendidikan. Kemudian dari Kecamatan Wonocolo itu total dengan 77 sarana di mana didominasi oleh taman kanak-kanak juga. Selanjutnya berikut adalah peta persebaran yang berhasil kami petakan. Kemudian di Kecamatan Wiyung itu total sebanyak 74 sarana pendidikan dengan didominasi oleh sarana yang sama, yaitu taman kanak-kanak sebanyak 40. Berikut gambar dan beberapa sarana pendidikan yang berhasil kami petakan. Terlihat didominasi oleh di bagian luar, dan di bagian tengah belum berhasil kami petakan ataupun belum terlihat persebarannya dengan baik di sebelah sana. Selanjutnya Kecamatan Karangpilang dengan total sarana pendidikan sebanyak 61 dan juga didominasi oleh sarana pendidikan berupa taman kanak-kanak sebanyak 33. Nah, berikut adalah yang berhasil kami petakan. Untuk SD itu berhasil tersebar dari ujung Kecamatan Karangpilang hingga ke ujungnya lagi. Jadi sudah cukup mencakupi berbagai kelurahan yang ada di kecamatan tersebut. Selanjutnya ada Kecamatan Jambangan, yaitu sebanyak 46 sarana pendidikan, di mana juga didominasi oleh 19 taman kanak-kanak sebagai fasilitas yang dominan. Dan menariknya di sini terdapat universitas atau perguruan tinggi yang mencapai 4 perguruan tinggi. Berikut peta dari Kecamatan Jambangan. Kemudian Kecamatan Gayungan sebanyak 52 sarana pendidikan yang juga didominasi oleh taman kanak-kanak dan terlihat hanya ada beberapa SMP dan SMA. Nah, berikut persebaran yang berhasil kami petakan. Terdapat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK juga, dan juga perguruan tinggi. Kemudian Kecamatan Dukuh Pakis dengan total 87 sarana pendidikan yang juga didominasi oleh taman kanak-kanak, dengan yang paling sedikit adalah perguruan tinggi. Berikut untuk peta hasil persebaran dari Dukuh Pakis sendiri, di mana kebanyakan itu tersebar di bagian atas. Nah, selanjutnya adalah Kecamatan Sawahan dengan total sarana pendidikan sebanyak 139 yang didominasi juga oleh taman kanak-kanak serta sekolah dasar dan 7 SMA dan 15 SMP dengan universitas atau perguruan tinggi sebanyak 2 universitas. Berikut adalah peta, bisa kita lihat bahwa persebarannya cukup merata. Dan berikut adalah jumlah penduduk menurut usia sekolah tahun 2020, di mana didominasi oleh kelompok usia 7-12 tahun, dan yang paling sedikit itu 16-18 tahun dan 13-15 tahun. Dengan umur 20-24 sebanyak 55.000. Berikutnya kita masuk ke analisis dan pembahasan. Setelah kami melakukan inventarisasi data tersebut, kami melanjutkan dengan bagaimana jangkauan pelayanan, juga berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan dan juga proyeksi penduduk. Dalam hal ini kami melakukan jangkauan pelayanan dengan fungsi buffer pada aplikasi ArcGIS. Berikut yang berhasil kami petakan terkait TK, itu cukup dari TK yang berhasil kami petakan di Kecamatan Wonokromo cukup meluas dan bisa hampir mencakup keseluruhan kecamatan. Terlebih lagi untuk sekolah dasar di kecamatan ini sudah sangat mencakup dan sangat mendukung kegiatan di kecamatan ini. Begitupun dengan SMP dan SMA yang tersebar di sekeliling kecamatan. Kemudian ini juga perguruan tinggi yang tersebar di sekitar kecamatan. Selanjutnya di Kecamatan Wonocolo, kami berhasil memetakan persebaran TK cukup banyak di sepanjang kecamatan, dan itu melingkupi hampir semua kecamatan, seluruh wilayah kecamatan. Begitupun dengan SD dan juga SMP dan SMA. Kurang lebih dari 2 kecamatan yang telah dijelaskan tadi, area jangkauannya dan fasilitas pelayanannya sudah mencakupi seluruh kecamatan. Nah, selanjutnya ada perguruan tinggi yang juga di Kecamatan Wonocolo. Untuk Wiyung sendiri, TK yang berhasil kami petakan berada di ujung-ujung sisi Kecamatan Wiyung, sedangkan di bagian tengah belum bisa kami petakan, namun jangkauannya sudah cukup
mencakup beberapa bagian dari Kecamatan Wiyung. Begitupun dengan sekolah dasar yang lebih terfokus ke tengah, tidak terfokus ke bagian sisi dari Kecamatan Wiyung. Dan selanjutnya ada SMP dan SMA, di mana SMA itu sudah sangat mencakupi dari Kecamatan Wiyung, sedangkan dari SMP bagian sebelah barat belum terpenuhi secara maksimal oleh SMP-nya sendiri dan jangkauan pelayanannya juga belum tercapai ke sana. Selanjutnya ada perguruan tinggi yang cukup masif dan jangkauannya cukup besar. Untuk Kecamatan Karangpilang, ini sekolah dasar tersebar dari atas hingga ke bawah, sehingga sudah bisa mencakupi seluruh kecamatan. Begitupun dengan SMA, yang berhasil kami petakan ada satu SMK di sana, dan itu area jangkauannya cukup luas dan berhasil mencakupi seluruh kecamatan. Begitupun dengan SMP, dengan 4 SMP yang kami berhasil petakan, itu jangkauannya sudah cukup setidaknya separuh dari kecamatan. Kemudian ada Kecamatan Jambangan, di mana TK di sini baru berhasil kami petakan ada 4 TK. Namun itu sudah cukup menjangkau sebagian dari Kecamatan Jambangan. Terutama di sini adalah sekolah dasar yang sudah sangat melingkupi seluruh area dari Kecamatan Jambangan. Begitupun dengan SMP dan SMA. Kemudian ini juga perguruan tinggi dari Kecamatan Jambangan. Selanjutnya ada TK dari Kecamatan Gayungan yang juga tersebar hampir dari seluruh bagian atas hingga bagian bawah dari kecamatan itu sendiri, dan juga SD yang berhasil kami petakan, namun ada satu sektor yang belum kami temukan lokasi tepat dari SD tersebut. Namun kurang lebih jangkauan dari SD ini sudah cukup melingkupi seluruh kecamatan. Nah, untuk SMP ini yang berhasil kami petakan kurang lebih berada di ujung-ujung dari kecamatannya sendiri, dan di tengah itu belum didapatkan atau belum terlihat bagaimana area jangkauannya. Sedangkan SMA itu sudah sangat terpenuhi. Berikut adalah untuk perguruan tinggi. Berikut dari Kecamatan Duku Pakis sendiri, dan juga SD-nya juga sudah sangat melingkupi. Begitupun dengan SMP yang berdekatan dengan SD dan TK tadi, dan juga SMA yang cukup dan sudah mencukupi untuk melingkupi kecamatan ini. Selanjutnya ada perguruan tinggi yang berdekatan dan juga melingkupi dari keseluruhan kecamatan. Berikut dari Kecamatan Sawahan, itu terdapat TK yang juga melingkupi berbagai tempat, dan juga SD yang sudah sangat melingkupi. Selanjutnya ada SMP dan SMA di Kecamatan Sawahan kurang lebih sama. Berikut juga perguruan tinggi kurang lebih sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa di sana jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan di Surabaya Selatan sudah sangat mencukupi, dan namun terdapat beberapa subsektor atau bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh fasilitas tersebut, dan itu pun nilainya juga masih kecil, namun perlu dievaluasi kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Inaka Mai, NRP 1168 akan melanjutkan presentasi mengenai kualitas fasilitas pendidikan di Surabaya Selatan. Baik, untuk kualitas pendidikan di Kecamatan Jambangan dapat dilihat perwakilan dari sarana pendidikan seperti TK Santo Arnoldus, kemudian SD Darul Ulum, untuk SMP-nya SMP Al-Hikmah, SMA SMAN 18 Surabaya, dan perguruan tingginya STKIP Al-Hikmah Surabaya. Dapat dilihat di sini seluruh sarana pendidikan di Kecamatan Jambangan rata-rata sudah memenuhi kriteria dari standar SNI, contohnya seperti TK Santo Arnoldus. Di sini TK Santo Arnoldus sudah bergabung dengan taman dan serta luas lahan dan luas lantainya sudah memenuhi standar SNI, yaitu dengan luas lantai minimal 216 meter persegi, sedangkan luas lahannya mencapai 500 meter persegi. Kemudian SMAN 18 Surabaya juga sudah difasilitasi oleh lapangan, serta SMP-nya juga memenuhi kriteria SNI. Jadi dapat disimpulkan sarana pendidikan di Kecamatan Jambangan ini telah memenuhi kriteria standar SNI.
Kemudian ada Kecamatan Gayungan, untuk perwakilannya adalah TK-LVK, SD Al-Hikmah Gayungan, SMP Al-Falah Ketintang, SMA Negeri 15 Surabaya, dan Universitas PGRI Adibuana. Di sini dapat terlihat untuk TK-nya. Untuk TK-nya ini belum memenuhi standar SNI dikarenakan kriteria untuk memenuhi standar SNI adalah bergabung dengan taman untuk jenjang pendidikan taman kanak-kanak. Sedangkan di TK-LVK ini belum bergabung dengan taman dan luas lantai serta luas lahannya itu tidak memenuhi standar SNI. Untuk SD, SMP, SMA, dan universitasnya sudah memenuhi dengan kriteria yang baik. Untuk selanjutnya ada Kecamatan Duku Pakis. Untuk perwakilan sarana pendidikan ada TK Kristen Petra 10, SD Swasta Meta, SMP Swasta Grid Kristal, SMA Permadi Putra, dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Untuk sarana pendidikan TK sudah memenuhi karena sudah bergabung dengan taman, memenuhi kriteria luas lantai dan luas lahan. Namun ada satu kriteria yang kurang, yaitu dia berada di pinggir jalan raya, sedangkan standar SNI untuk jenjang taman kanak-kanak adalah di jalan lingkungan serta tidak menyeberangi jalan raya. Kemudian untuk SD, SMP, SMA-nya sudah memenuhi kriteria standar SNI. Yang terakhir ada Kecamatan Sawahan. Di sini ada TK Aisyah Bustanul Atfal 43, SD Negeri Kupang Kerajaan, Universitas 45 Surabaya, MTS Plus Himatun Ayat, dan SMA Swasta Giki 1 Surabaya. Di sini TK Aisyah Bustanul Atfal ini merupakan contoh TK yang tidak memenuhi standar SNI dengan kriteria yang cukup buruk ya, karena di TK Aisyah Bustanul Atfal ini tidak memiliki taman, kemudian luas lantainya tidak sesuai atau kurang, kemudian luas lahannya juga kurang, dan aksesnya juga susah. Kemudian contoh selanjutnya ada di MTS Plus Himatun Ayat ini, seharusnya kriteria untuk jenjang SMP sederajat itu memiliki lapangan, memiliki fasilitas lapangan, sedangkan di MTS Plus ini belum memiliki fasilitas lapangan, serta luas lantai dan luas lahannya tidak sesuai. Kemudian untuk SD-nya sudah memenuhi kriteria, SMA sudah memenuhi kriteria. Nah, di layar kita bisa melihat beberapa sampel terkait sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Wonokromo itu sendiri, mulai dari TK, SD, SMP, maupun SMA maupun perguruan tinggi. Dengan jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Wonokromo ini memang paling banyak dibanding kecamatan lain di Surabaya Selatan. Mayoritas sarana pendidikan di Kecamatan Wonokromo ini juga sudah memenuhi SNI. Selanjutnya yaitu Kecamatan Wonocolo. Sama seperti sebelumnya, di sini saya menaruh beberapa sampel terkait sarana pendidikan di Kecamatan Wonocolo. Walau tidak sebanyak Kecamatan Wonokromo, mayoritas sarana pendidikan di Kecamatan Wonocolo ini juga sudah memenuhi SNI. Kemudian ada beberapa sampel terkait fasilitas pendidikan di Kecamatan Wiyung. Sama halnya dengan Kecamatan Wonokromo dan Wonocolo, mayoritas sarana pendidikan di Kecamatan Wiyung juga sudah memenuhi SNI. Kemudian yang terakhir ada di Kecamatan Karangpilang. Nah, di sini ada beberapa sampel terkait sarana pendidikan dari TK, SD, SMP, maupun SMA. Namun sayangnya di kecamatan ini tidak terdapat perguruan tinggi. Tapi mayoritas sarana pendidikan lainnya di jenjang TK, SD, SMP, maupun SMA di Kecamatan Karangpilang ini sudah memenuhi SNI. Proyeksi selanjutnya yaitu analisis proyeksi penduduk tahun 2027. Di sini kami akan memproyeksikan jumlah penduduk di Kota Surabaya Selatan setiap kecamatannya untuk 5 tahun ke depan dengan tujuan yaitu proyeksi ini untuk perhitungan jumlah atau kebutuhan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan ketika 5 tahun mendatang atau tahun 2027 khususnya di Kota Surabaya bagian selatan. Adapun rumus atau metode yang
akan kami gunakan pada perhitungan kali ini yaitu dengan menggunakan rumus geometri dengan rumus sebagai berikut, yaitu PN atau jumlah penduduk pada tahun N sama dengan jumlah penduduk pada tahun dasar dikalikan 1 plus rasio atau laju pertumbuhan penduduk di kecamatan tersebut yang telah dihitung terlebih dahulu, lalu dipangkatkan N, yaitu selisih tahun perhitungan dan juga selisih dengan tahun dasar. Berikut merupakan hasil proyeksi jumlah penduduk berdasarkan usia di Kecamatan Wonokromo. Selanjutnya adalah Kecamatan Wonocolo, Kecamatan Wiyung, Kecamatan Karangpilang, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Sawahan, dan yang selanjutnya adalah proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan tahun 2027 yang dimana dihitung berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2027 dibagi dengan standar SNI jumlah pelayanan minimal di suatu wilayah. Didapatkan pada Kecamatan Wonokromo 0 penambahan karena sudah kondisi existing sekolah sudah memenuhi jumlah penduduknya pada tahun saat ini ataupun pada tahun proyeksi yaitu tahun 2027. Untuk Kecamatan Wonocolo juga 0 penambahan karena sudah cukup fasilitas pendidikannya. Untuk Kecamatan Wiyung sama, Kecamatan Karangpilang, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kecamatan Sawahan. Mayoritas kecamatan di Kota Surabaya bagian selatan tidak memerlukan jumlah penambahan atau jumlah penambahan kuantitas fasilitas sekolah baik TK hingga perguruan tinggi karena jumlah existing yang tersedia saat ini sudah cukup memenuhi penduduk di wilayah Kota Surabaya bagian selatan. Mengapa demikian? Karena TK, SD, SMP, SMA di Surabaya Selatan ini diasumsikan tidak dengan jumlah maksimal standar pelayanan, sehingga jumlah existing yang ada dapat dikatakan cukup banyak. Oleh karena itu, pada tahun ke depan atau tahun-tahun yang akan datang, tidak diperlukan lagi jumlah penambahan fasilitas pendidikan, hanya saja diperlukan rehabilitasi atau revitalisasi bangunan untuk meningkatkan kualitas serta kenyamanan bagi para pengguna fasilitas pendidikan. Terima kasih. Baik, untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan, rekomendasi, dan saran. Untuk kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil adalah infrastruktur ini merupakan salah satu penunjang pengembangan sektor pendidikan yang harus diperhatikan. Hal ini juga untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Infrastruktur pendidikan ini juga merupakan penunjang utama terselenggaranya proses pendidikan. Dalam proses pendidikan ini sangat diperlukan infrastruktur yang memadai agar tidak mengganggu proses pendidikan sehingga anak-anak ini tidak terkena dampak yang buruk. Jadi kesimpulan yang kami ambil dari Surabaya Selatan ini, mayoritas sarana pendidikannya sudah berhasil menjaga dan menjamin keberadaan fasilitas pendidikan yang tersebar, meskipun mungkin ada 1-2 fasilitas pendidikan yang belum memenuhi standar SNI. Dan jika dilihat dari proporsi ketersediaan bangunan sekolah, ketersediaan fasilitas sekolah di jenjang TK, SMP, SMA, dan perguruan tinggi ini sudah memenuhi kebutuhan anak didik di tiap kecamatan di Surabaya Selatan. Kemudian poin-poin yang kami simpulkan adalah berdasarkan hasil identifikasi fasilitas pendidikan di Surabaya Selatan, ada 5 jenis fasilitas berdasarkan jenjang yaitu TK,
SD, SMP, SMA, sederajat, dan perguruan tinggi. Sedangkan dilihat dari standar kualitasnya, mayoritas fasilitas pendidikan di Surabaya Selatan sudah memenuhi standar SNI dengan kriteria baik. Namun masih terdapat fasilitas pendidikan yang belum memenuhi kriteria standar SNI karena mungkin tidak tergabung dengan taman untuk TK-nya, kemudian tidak tergabung dengan lapangan untuk SMP dan SMA-nya, dan bisa juga dikarenakan karena tidak memenuhi standar luas bangunan yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil analisis kami terkait keterjangkauan fasilitas pendidikan di Surabaya Selatan tergolong cukup terjangkau. Adapun berikut merupakan penjabaran dari fasilitas pendidikan di Surabaya Selatan berdasarkan jenjang pendidikannya. Dari hasil pemetaan beberapa fasilitas pendidikan di Surabaya, bagian selatan mulai dari TK itu sudah sangat melingkupi dan menjangkau seluruh kecamatan. Namun, ada beberapa sebagian kecil dari tiap kecamatan tidak berhasil terjangkau. Perlu dievaluasi di sana terkait pemetaannya kembali. Untuk SD dari keseluruhan kecamatan sudah sangat menjangkau dan memenuhi pelayanannya. Namun perlu dilihat lagi kualitas fisik serta pendidik dari SD tersebut. Kemudian untuk SMP ada banyak sekolah swasta tetapi bisa melingkup setiap kecamatan. Kurang lebih sama dengan TK yang perlu dievaluasi terkait pemetaannya. Namun, jangkauan dari berbagai SMP sudah cukup menjangkau. Untuk SMA dan perguruan tinggi dari jangkauan pelayanannya sendiri sudah sangat memenuhi. Namun, perlu dilihat lagi kebutuhan penduduknya. Dari hasil proyeksi penduduk kami, sarana pendidikan SMA dan perguruan tinggi masih memadai untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian untuk saran atau rekomendasi dari tim kami terkait guna menunjang pembangunan fasilitas pendidikan di Surabaya Selatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bantuan pembangunan sekolah dan ruang kelas baru, serta rehabilitasi ruang kelas dan sekolah yang dapat diberikan setiap tahun oleh Kemendikbud kepada sekolah-sekolah di daerah, agar pendidikannya dapat berjalan dengan baik. Kemudian, mungkin pihak sekolah juga dapat mengajukan usulan bantuan rehabilitasi sekolah, yaitu dengan membuat proposal yang akan disampaikan ke Kemendikbud bisa secara langsung maupun melalui email atau melalui jasa pengiriman lain, dengan syarat harus dipenuhi, yaitu memiliki lahan atau tanah sendiri. Itu bisa dibuktikan dengan sertifikat atau akta jual beli tanah, jual beli bangunan tersebut, dan hak guna bangunan disertai surat keterangan bukan tanah sengketa dari kecamatan. Berikut daftar pustaka pengerjaan tugas kami. Baik, sekian dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan dari kelompok 2 Infrastruktur Wilayah kelas D.